Selamat malam untuk kawan-kawan seperjuangan di seluruh Republik Indonesia, di seluruh Nusantara dimanapun berada, dan juga khususnya kepada masyarakat di Provinsi Bali. Banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya terkait malam ini Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa PPKM darurat itu diperpanjang mulai besok sampai tanggal 2 Agustus 2021. Lalu bagaimana pandangan saya selaku wakil rakyat, selaku anggota DPD dan MPR RI? Begini, sedikit gambaran terkait dengan keputusan-keputusan yang setahu saya diambil dengan segala penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya yakin adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Yang pertama, kita harus melihat kondisi COVID-19 ini tidak hanya terkait dengan kondisi kesehatan maupun permasalahan ekonomi, tetapi banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat luas adalah terkait dengan adanya suatu penumpang gelap yang dalam hal ini ingin mengacaukan NKRI, ingin mengganggu keberadaan ideologi kita Pancasila, dan tentunya juga ada kepentingan-kepentingan untuk perebutan kekuasaan khususnya di tahun 2024. PPKM darurat yang dimana pemerintah atau negara dalam hal ini menerapkan suatu sistem yang menurut saya sebenarnya dibanding dan jika kita perbandingkan dengan negara-negara asing seperti Singapura misalkan yang sudah mulai lockdown, Malaysia juga sudah mulai lockdown, tampaknya Indonesia ini keadaannya juga masih relatif bisa terkontrol. Saya mengingatkan kepada anak muda bangsa, khususnya kaum milenial, tidak fair membandingkan bagaimana mengorganisasi sebuah negara kecil misalkan semacam Singapura yang cuma satu pulau, Malaysia yang penduduknya 1/10 dari penduduk Indonesia, maupun juga negara-negara di Eropa yang mungkin tidak lebih luas dari Pulau Bali maupun juga pulau kita di Sumatera dan juga di tempat lain, adalah bagaimana Indonesia ini kalau menurut saya benar-benar adalah negara yang memang sangat diberkati oleh Tuhan dan leluhur, terutama di dalam masa pandemi ini. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dengan segala fitnah-fitnah yang ada, bahwa fokus untuk menaikkan suatu perhatian pemerintah terutama dalam bidang kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat utama yang dilakukan saat ini juga. Saya berikan contoh. Misalkan, Provinsi Bali, ada yang bertanya, kenapa kita tidak buka airport saja Pak Senator? Kita buka Pelabuhan Ngurah Rai, Pelabuhan Udara. Nah, kita sekarang harus bertanya, apakah internasional ada 200 negara lebih di dunia ini yang mereka biasa datang ke Bali untuk berlibur, untuk berkonferensi. Mereka tentu juga memiliki suatu dasar untuk berkunjung. Bagaimana mungkin kita membuka wilayah Provinsi Bali jika negara asing belum berkenan untuk mengunjungi Indonesia, khususnya Bali misalkan. Contoh saja, saya mendapatkan cerita-cerita dari asosiasi transportasi yang beberapa waktu lalu beraudensi kepada kami di DPD. Banyak sekali pada saat kegiatan work from Bali, yang dimana juga masih ada beberapa wisatawan maupun juga WNA yang datang ke Bali dengan beberapa keperluan, diplomat, mungkin dari organisasi dunia yang datang ke Bali. Sesampai mereka di airport, mereka ini sudah mulai mempertanyakan, mensyaratkan siapapun yang menangani mereka ini harus memiliki surat vaksin.
itu sudah merupakan syarat internasional hari ini dan masa depan. Jadi mereka datang ke restoran, mereka tanya dulu sama manajemennya apakah semua karyawan sudah divaksin. Datang mereka naik mobil, ya rent car, ditanyakan juga pada perusahaan persewaan mobil apakah sopirnya, drivernya, guide-nya sudah divaksin. Datang ke tempat-tempat objek wisata, mereka mempertanyakan apakah objek wisata ini sudah tersertifikasi. Dan inilah yang disebut sebagai new normal di masa yang akan datang. Jadi, keputusan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat Bali, terutama prioritas vaksin, yang saya dengar kemarin dari hasil statement dari Bapak Menko Marves, Bapak Luhut Panjaitan, yang beliau menyatakan bahwa 80% vaksin di Bali sudah terpenuhi. Beliau menyampaikan sudah cukup, dan kami juga dari Senayan memantau hal itu, dan Astungkara sampai hari ini vaksin di Bali tidak pernah kehabisan stok. Kita berbangga sekali bahwa Provinsi Bali ini masih diprioritaskan. Saya mengamati semua vaksinasi berjalan dan kita beruntung dibanding 33 provinsi yang lainnya. Tujuannya apa? Adalah untuk membuka Bali sesegera mungkin. Tidak masalah dari wilayah lain mungkin agak terlambat dibukanya, karena mungkin faktor jadwal, faktor dari antrian vaksin yang ada. Yang pasti Bali sebagai lokomotif pariwisata Indonesia, kita berkepentingan bukan hanya orang-orang Bali tetapi juga masyarakat Indonesia. Masyarakat kita di Gili Trawangan NTB memerlukan turis dari Bali. Masyarakat di Labuan Bajo NTT juga membutuhkan sebagian limpahan pariwisata Bali. Begitu dengan Yogyakarta, begitu juga dengan Raja Ampat di Papua, begitu juga dengan wilayah-wilayah yang ada. Mereka membutuhkan sedikit limpahan turisme yang berkualitas dari Provinsi Bali. Jadi ketika saya berbicara tentang herd immunity orang Bali, itu bukan berarti berbicara tentang kedaerahan Bali saja, tetapi kita berbicara tentang keindonesiaan kita. Karena banyak saudara-saudara sebangsa kita yang membutuhkan pariwisata ini sebagai salah satu alternatif penghidupan mereka. Mereka hidup dari pariwisata dan Bali harus disembuhkan pertama kali. Dan banyak masyarakat Bali bertanya kepada saya sebagai wakil rakyat, apa yang harus kami lakukan ketika Bapak Presiden mengumumkan berkali-kali diperpanjangnya yang namanya PPKM darurat. Satu hal yang membuat saya bangga dan juga salut kepada Presiden, bahwa keputusan ketika beliau mengumumkan secara publik terkait dengan perpanjangan PPKM Jilid 1 dan Jilid 2 yang terakhir tadi malam, langsung seorang Bapak Joko Widodo yang mengumumkan kepada publik. Dari sisi kacamata politik marhainisme, politik PNI, beliau adalah seorang yang gentleman. Beliau tidak menugaskan Menko, tidak menugaskan menteri, tidak menugaskan sekretaris kabinet atau Mensesnek untuk menyampaikan pengumuman itu. Dari sana kita sudah bisa melihat bagaimana kualitas seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Kemarin dan 2 hari yang lalu kita melihat di saat satu pemerintah sekarang fokus untuk menyediakan obat untuk COVID, ya. Kita sedang fokus bagaimana membuat pusat-pusat dari ketersediaan oksigen kita yang di beberapa daerah, beberapa rumah sakit sudah mulai kosong. Tetapi ada gangguan-gangguan yang terjadi dalam hal politik yang ditunggangi seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal pembukaan dari apa yang saya sampaikan. Yaitu ada penumpang-penumpang gelap yang saya sebut, yang kami sebagai kaum nasionalis sebut sebagai kadrun-kadrun yang berafiliasi dengan gerakan radikalisme untuk mendompleng, mengganggu keindonesiaan kita. Bayangkan, para nakes berjuang, dokter, perawat, kewalahan. Apotik-apotik
Semuanya bekerja keras semua. Relawan-relawan. Kemarin saya datang ke tempat vaksin, ada mahasiswa dari Stikes. Ada juga relawan dari TNI Polri. Jutaan relawan di seluruh Indonesia sekarang fokus kepada vaksinasi. Belum lagi petugas di desa. Belum lagi petugas-petugas yang ada di kelurahan. Mereka bekerja agar herd immunity orang Indonesia ini segera agar kebal terhadap COVID. Yang penting kebal dulu. Apakah nanti ada Delta, apakah ada macam-macam varian kesekian, yang penting antibodi kita ini bekerja dulu. Toh juga gratis. Maka dari itu saya menganggap bahwa gangguan seperti kemarin di ibu kota, ada rencana aksi untuk menjatuhkan Bapak Jokowi dengan demonstrasi di depan istana, ada demonstrasi di depan beberapa institusi vital negara seperti Monas, seperti juga pusat-pusat keramaian. Kita lihat bagaimana yang terjadi di Jawa Barat, di kota Bandung, aksi massa. Kita lihat bagaimana ada grup-grup kadrun yang berafiliasi dengan gerakan radikalisme, yang mencoba menebarkan hoax, yang sekarang sedang ditangani oleh Bapak Kepolisian. Jadi saudara-saudara harus memahami bahwa tugas negara dalam hal ini bukan individu Pak Jokowi semata dengan menteri-menterinya. Tugas negara kesatuan Republik Indonesia sangat berat. Karena ada penumpang gelap yang ingin membuat kerusuhan. Yang ingin mengulangi tragedi 1998. Tetapi saya bersyukur masyarakat Indonesia sudah cerdas. Ini dibuktikan dengan banyaknya himbauan untuk mengikuti demonstrasi, tetapi diabaikan oleh masyarakat. Kemarin di Jakarta, di ibu kota, ya, himbauan hanya diikuti oleh 6 orang. Ya, hanya 6 orang yang kini sudah diciduk oleh Bapak Kepolisian. Ini artinya gerakan mereka ini sudah mulai lemah. Gerakan-gerakan radikal yang mungkin berafiliasi dengan partai politik, yang mungkin berafiliasi dengan kedok birokrasi. Saudara-saudara, yang terakhir, saya meminta kepada masyarakat Bali, khususnya konstituen kami, Arya Wedakarna di Bali, untuk tetap tenang dan percaya. Percayalah, jika tidak Bapak Jokowi saat ini, siapa lagi? Jika beliau dijatuhkan, siapa lagi akan menggantikan? Mari kita tunggu proses yang konstitusional di tahun 2024. Saya ingatkan kepada calon-calon presiden, siapapun yang berambisi menjadi capres, mohon untuk menahan diri. Masyarakat sudah muak dengan politik. Masyarakat membutuhkan bukti dari partai-partai politik, dari fraksi-fraksi di DPR, untuk langsung bekerja untuk masyarakat, membantu. Minimal, jika Anda tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh presiden, minimal Anda diam. Minimal Anda tidak mengganggu. Bantu masyarakat langsung. Kepada masyarakat Bali, mari kita hadapi PPKM darurat ini yang sudah diperpanjang ini dengan biasa-biasa saja. Saya memastikan aparat-aparat di bawah tidak akan banyak mengganggu, tidak akan banyak bereaksi yang berlebihan seperti yang tempo hari. Saya memastikan semuanya berjalan dengan baik. Apalagi di pengumuman presiden, UMKM bisa berjalan kembali, pasar-pasar tidak dibatasi, ya, kegiatan ekonomi, baik esensi dan non-esensi, dipersilahkan. Tetapi satu yang perlu dijaga yaitu prokes atau protokol kesehatan. Ngiring Semeton Bali, kita bawa kedamaian Indonesia niki dari Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Tunjukkanlah masyarakat Bali adalah masyarakat yang beradab. Dan kita yang terbaik untuk bisa melaksanakan perintah dari catur guru, yaitu Guru Wisesa. Pasti Bali akan bangkit kembali, pasti. Tidak mungkin kita selamanya ada masalah seperti ini. Bali sangat kuat. Dulu pernah ada puputan 1 abad yang lalu. Dulu pernah
Ada Gunung Agung meletus tahun 63. Dulu ada Gestok G30 SPKI yang dimana Bali mencekam. Belum lagi tahun 72 ketika ada Orde Baru. Ada bom Bali 2001 dan 2002. Orang Bali sangat kuat, tahan, sakti, mandraguna dalam urusan patuh kepada negara. Kita dukung, kita doakan semoga Indonesia Raya ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya. Terima kasih atas perhatian kepada seluruh masyarakat Bali dan seluruh warga sebangsa. Mari kita doakan agar orang-orang baik senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat menjalankan aktivitas. Salam hormat dari Bali.